Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Padilla Hardian dengan NIM 230401020018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah uh, UAS dari mata kuliah pengolahan citra yang diampu oleh Ibu Dr. Fauziah Eskom MMSI. Oke, dengan materi yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama implementasi morphological operation, yang kedua adalah smile detection, yang ketiga adalah image segmentation. Oke, untuk selanjutnya akan langsung saja ke materinya ya. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan menganalisis setiap bagian dari kodenya ya. Untuk yang pertama, yang pastinya kita memerlukan library dan file yang akan kita gunakan untuk operasi ini. Oke, untuk yang pertama di sini adalah import library dan upload file. Di mana library yang kita butuhkan yaitu ada beberapa ya. Ada CV2, NumPy yang disingkat sebagai NP, lalu ada OS untuk mengambil file, lalu selanjutnya ada request, dan ada Google Colab Files dan Google Colab CV2 Image Show. Lalu di sini juga ada fungsi upload yang diimport dari Google Colab. Saya menggunakan ini untuk mengupload file. Nah, selanjutnya ada file name yang diambil dari image yang sudah diupload, lalu ada image data, lalu ada image array yang dimana ini diolah menggunakan NumPy ya, menggunakan NumPy.from buffer dimana image datanya ini, lalu dia menggunakan NumPy uint8. Lalu untuk original image-nya di sini saya menggunakan CV2 dan image-nya akan didecode menjadi original image-nya. Oke, langsung selanjutnya mari kita running saja kodenya. Oh ya, untuk runtime-nya saya coba setting terlebih dahulu. Oh, ini di sini. Ya. Untuk runtime-nya saya menggunakan T4 GPU. Oke, kita ulang dari awal. Oke, proses pertama yaitu upload image. Dimana di sini saya akan mengupload image saya sendiri ya, yang ada mukanya. Di sini saya ada 2 orang dalam satu image. Nanti kita akan membuktikan untuk smile detection ya. Oh sorry, ini belum selesai ya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, 30 detik. Oke, ini sudah bisa upload. Nah, image sudah terupload dan akan merender gambarnya. Nah, ini untuk gambarnya saya pakai gambar ini ya, foto saya sendiri berdua. Lalu selanjutnya setelah image-nya terupload, kita akan mengimplementasi yang pertama yaitu morphological operation atau morphological gradient di sini ya untuk rumusnya. Nah, untuk step yang pertama ini mengubah gambar menjadi grayscale karena operasi morfologi lebih umum untuk citra biner atau grayscale. Di sini saya menggunakan CV2 dengan CV color-nya itu BGR to gray. Nah, yaitu selanjutnya untuk step 2 yaitu membuat kernel dengan structuring element. Ini adalah mati kecil yang mendefinisikan lingkungan pixel, dimana di sini diubah menjadi 5x5 ya. Lalu selanjutnya adalah gradient image. Nah, di sini baru akan diproses menjadi sebuah morphology EX. Di sini disebutnya ya, progressive itu dari gray image yang tadi sudah diubah menggunakan rumus morph gradient dengan
matriks kernel dari sini ya, untuk kernel dia di sini. Dan untuk selanjutnya menampilkan image yang sudah di morphology menggunakan CV2 image show. Mari kita coba, karena image sudah terupload, tinggal kita run saja. Nah, ini untuk gambar yang sudah menggunakan morphological gradient ya. Di sini akan terlihat beberapa kontur yang diubah menjadi hitam putih, dan ini kelihatan untuk garis-garis itu sangat kontras ya. Di sini outline-nya juga kelihatan kayak gini ya. Oke, selanjutnya nanti untuk pembahasannya ya sama seperti yang saya bilang tadi ya. Untuk selanjutnya adalah smell detection. Untuk implementasi smell detection di sini agak berbeda ya, karena harus mendownload dulu beberapa model mungkin dari sini, Cascade, beberapa file Cascade classifier. Saya bersumber dari OpenCV ya. Sini ada dua, ada Face Cascade URL sama Smell Cascade URL, dimana path-nya sebagai berikut, lalu smell-nya juga path-nya sebagai berikut ya. Dua-duanya file XML. Nah, dimana ketika kita memanggil fungsi ini, dia akan mendownload file yang ada di atas ini, yaitu Face Cascade URL dan Face Cascade path. Dan antara dua ini akan di-download, Face sama Smell ini akan di-download. Ketika salah satunya gagal, maka hasilnya adalah tidak dapat melanjutkan karena tidak ada file Cascade. Nah, untuk setup ketiga akan di-load sebuah model hard Cascade yang sudah dilatih untuk deteksi wajah, di mana di sini sudah ada di CV2 Cascade Classifier menggunakan, lalu dia akan mengimport modelnya dari Face Cascade Path. Lalu selanjutnya untuk yang Smell juga sama ya, menggunakan CV2 Cascade Classifier. Ini untuk identifikasi apabila terjadi kesalahan di antara dua ini. Nah, selanjutnya adalah untuk menyiapkan gambar, di mana gambar yang sebelumnya kita copy menjadi sebuah detection image yang akan dikonvert menjadi gray colored image, dan lalu selanjutnya akan diterapkan sebuah fungsi untuk mendetek multiscale, di mana image yang multiscale ini ada dua proses ya, yaitu scale factor, yaitu seberapa besar gambar diperkecil pada setiap skala gambar, lalu min neighbor menentukan berapa banyak tetangga yang harus dimiliki setiap kandidat persegi panjang untuk dipertahankan. Nah, di sini ada 5 ya min neighbornya, dan scale faktornya adalah 1,3. Ini merupakan angka yang lumayan optimal ya. Nah, lalu selanjutnya akan melooping setiap wajah yang terdeteksi dari fungsi yang detect multiscale ini, dimana di sini ditranslate menjadi fungsi x, y, w dan h. Yaitu yang pertama x, y, w dan h itu untuk koordinat ya biasanya. Nah, di sini saya akan menerapkan persegi biru untuk wajah, dan di sini ada rectangle detection image. Detection image itu yang ini image aslinya, lalu akan diterapkan ini x, y-nya di mana, dan lalu di sini juga diperlebar ya, maksudnya x ditambah w itu seberapa besar kotaknya, dan x ditambah y ditambah h itu juga seberapa panjang kotaknya. Nah, di sini akan diterapkan oleh CV2 menggunakan CV2 rectangle. Ini koordinatnya ya dan ukurannya. Nah, lalu selanjutnya adalah mengambil ROI atau row of interference, yaitu wajah dari gambar grayscale dan color. Di sini ada dua ya, gambar grayscale dan gambar color, mana dua-duanya akan diambil. Nah, lalu di mana akan diprosesnya, yaitu di Smiles. Di sini ada Smiles Cascade, di mana ini diambil dari model yang sudah di load, lalu akan didetek multiscale. Kan kalau ini yang face ya, nah ini yang Smiles. Dia menggunakan scale faktornya 1,8 dan min neighbornya adalah 20. Sama ya. Selanjutnya dia akan di looping
dan dicari smile-nya ada seberapa banyak. Tapi bedanya di sini adalah seberapa banyaknya itu dari faces, dari jumlah wajahnya dulu. Misalkan harusnya sih dalam satu wajah cuma satu senyum ya, cuma satu smile. Dan di sini akan yang akan digambarkan menjadi persegi panjang hijau. Oke, nah ini untuk contoh hasilnya yaitu smile detection. Mungkin ini nggak terdeteksi muka karena terhalang rambut dan lain-lain mungkin ya. Itu untuk yang smile detection. Lalu selanjutnya untuk yang image segmentation. Nah, image segmentation di sini menggunakan algoritma watershed. Nah, di sini untuk prosesnya, ketika image segmentation dipanggil, proses pertamanya adalah mengkonversi menjadi grayscale. Nah, lalu selanjutnya adalah implementasi threshold, di mana thresholdnya yaitu trace binary INV ditambah threshold Otsu. Nah, Otsu sendiri ini merupakan rumus yang berbeda ya. Lalu yang step ketiganya adalah hapus noise dengan operasi opening, dimana di sini menggunakan numpy.once ya, dengan matriks 3x3 dan di sini juga menggunakan morfologi EX. Namun selanjutnya di step keempat dia menemukan area yang pasti background. Jadi mencari backgroundnya terlebih dahulu sebelum objeknya, gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu distance transform merupakan area yang menemukan area yang pasti foreground atau objek depannya. Kebalikan dari background yang kayak orang atau wajah dan lain-lain, itu disebutnya foreground. Di sini menggunakan fungsi distance transform dari opening. Opening di sini yang morfologi ini ya. Nah, lalu selanjutnya sure foreground akan diambil menggunakan numpy dari threshold yang sudah ditentukan di sini, dimana distance transform maksimumnya dikali 0,7 atau 70% ya. Oke, dengan skala 255 dan 0. Lalu selanjutnya untuk step ke-6 menemukan area yang tidak diketahui, yaitu unknown region, yaitu menggunakan CV2 subtract antara sure BG dan sure FG. Nah, lalu selanjutnya akan memberikan marker atau ya garis merah ya di sini kepada connected component. Di sini markernya akan diketahui ya, di mana marker plus 1 merupakan markers untuk incremental, dan selanjutnya unknown sama dengan 255 dan sama dengan 0. Nah, lalu selanjutnya akan diimplementasikan watershed menggunakan CV2, di mana original image dan marker akan digabungkan. Lalu area akan diwarnai dengan warna merah dan image show ini akan mengampilkan gambar yang sudah di watershed. Oke. Ya, ini untuk hasilnya. Hasilnya akan digambar seperti ini ya. Tuh. Karena tidak terdeteksi sebagai objek, mungkin akan dijadikan gambar, mungkin dianggap background ya. Lihat ada garis dari setiap garis-garis yang sudah muncul. Oke, mungkin sekian dari saya untuk presentasi UAS mata kuliah pengolahan citra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.